Amin, tes dulu. Kalau besok pengen masuk surga syaratnya satu. Apa itu? Harus beragama Islam. Islam itu syarat mutlak, tidak boleh tidak. Banyak amal, banyak berbuat baik, tetapi kalau enggak beragama Islam berarti tidak jadi masuk surga. Jadi harus beragama Islam. Sini agamanya Islam? Coba yuk tes dulu. Kalau Mas Aim bilang Islam, ikhlas karena Allah, di kepal tangannya bilang yes. Sing paling banter, paling kenceng berarti semangat besok insya Allah ingin masuk surga. Coba kita tes dulu. Islam. Kurang kompak, kurang banter. Islam. Wah, hebat. Sekarang sekali lagi lebih kenceng tapi bertanding ya. Laki-laki melawan perempuan. Semangatnya. Ini saya lihat banyak yang perempuan, laki-lakinya sedikit. Tapi kalau bertanding, laki-laki semangatnya dengan perempuan. Kira-kira laki-laki berani nggak berlomba bertanding semangat dengan perempuan? Berani nggak? Berani. Oh, hebat. Yang perempuan wani nggak? Wani. Wani, oke berani. Kita mulai. Semangat ya. Islam, yes. Lagi. Islam. Yeah. Islam. Yeah. Inul. Artinya nggak boleh ya. Yuk kita mulai. Yang perempuan diem. Laki-laki bersuara. Siap. Islam. Yes. Bagus. Perempuan. Islam. Yes. Tambah sama ya. Coba sekali lagi. Ini penentuan. Lebih kencang. Siap. Yang dibalik perempuan dulu. Islam. Yes. Ya. Laki-laki siap. 1, 2, 3. Belum Islam udah yes. Ya Allah. Coba kasih contoh. Islam. Yes. Laki-laki siap. 1, 2, 3 is. Kesemangatan ya. Gak apa-apa. Yuk semuanya. Sekali lagi. Islam. Yes. Cinta Allah. Yes. Cinta Allah. Yes. Cinta Nabi. Yes. Cinta ibu. Yes. Cinta bapak. Yes. Cinta kakek. Yes. Cinta embek. Oh, nggak ada, nggak apa-apa. Siapa ingin surga tepuk tangan? Siapa ingin surga tepuk tangan? Siapa ingin surga tepukkanlah tanganmu. Siapa ingin surga bilang aku. Bilang aku. Kurang keras. Tambah keras. Ya Allah, kupingku copot. Dipelan kan? Kok menang? Aku lebih pelan. Pelan lagi. Dikeraskan. Dipelankan. Dipelankan. Dikeraskan. Mas Amin tanya, siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Ya Allah, masuk mak lampir. Ya betul, Tuhan kita itu satu, namanya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah tak beranak, emang sapi, dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Bukan Paijo. Nabi kita tetap Nabi Rasulullah kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lagi coba lagi. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati. Nabi Muhammad, Nabi yang rendah hati. Beliau selama hidupnya, semasa beliau hidup berdakwah, beliau tidak pernah nggak pernah sombong. Di sini besok pengen nggak menjadi umat Nabi Muhammad dan ketemu dengan Nabi Muhammad di surga? Mau. Kalau mau harus ikuti Rasulullah. Apa? Tidak boleh sombong itu apa? Tak tahu nggak? Apa tahu sombong itu apa? Sombong itu artinya merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling kaya, merasa paling kuat, merasa paling itu termasuk sombong. Tidak boleh seperti itu. Kalau toh kita dikasih apa, mungkin harta yang banyak ya nggak boleh sombong. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Nabi Muhammad juga nabi yang jujur. Beliau tidak pernah berbohong. Siapa di sini
Yang suka berbohong angkat tangan. Aku orang ding. Ada? Oh nggak ada. Tidak boleh, hebat. Artinya apa? Hari ini Mas Amin tanya tadi agamanya Islam. Alhamdulillah, berarti teman-teman insya Allah besok akan masuk surga bersama. Allahumma amin. Yang kedua apa? Kalau udah tahu syaratnya itu masuk Islam adalah syaratnya masuk surga itu adalah Islam, beragama Islam. Yang kedua apa? Caranya. Caranya apa? Harus kenal dulu siapa? Kenal orang yang menjadi sosok idola kita, menjadi sosok teladan kita, menjadi sosok uswatun hasanah kita. Kira-kira siapa sosok itu? Pinter, Nabi Muhammad SAW. Laqad kana rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat diri Rasulullah itu apa? Sebagai teladan uswatun hasanah. Maka kita harus contoh Nabi Muhammad. Hari ini Mas Amin akan cerita. Siap mendengarkan cerita? Langsung saja ya. Cerita tentang apa? Tentang sosok tadi yang menjadi panutan kita, yang menjadi idola kita, yang menjadi teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ceritanya ini tentang Rasulullah, teman-teman. Rasulullah itu adalah seorang nabi berakhlak mulia. Banyak sifat, banyak perbuatan yang Rasulullah itu lakukan yang bisa kita ambil manfaatnya. Cerita hari ini yaitu berjudul tentang apa kira-kira ya? Nabi. Iya, Nabi Muhammad, tapi tentang apa? Tentang 8 dirham Rasulullah SAW. 8 dirham itu apa? Tahu nggak dirham itu apa? Dirham itu matahari. Mata uang kalau dulu itu uangnya itu bentuknya dirham dan dinar. Ya, kalau dirham itu mata uang koin tapi dibuat dari bahan perak. Kalau dinar itu mata uangnya bentuknya koin tapi berbahan emas. Rasulullah itu punya 8 dirham, teman-teman. Suatu pagi kok muni? Cek muni ora apa-apa. Suatu pagi Rasulullah duduk termenung. Dia melihat baju yang dia kenakan. Beliau mempunyai jubah, teman-teman. Ternyata jubah Rasulullah itu sudah tua, sudah lusuh, sudah tidak bagus lagi. Tetapi masih dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah pun hanya mempunyai 8 dirham yang diniatkan untuk apa? Untuk berbelanja di pasar. Salah satunya ingin membeli baju Rasulullah Muhammad SAW. Pagi-pagi makhluknya Allah semuanya bangun. Tak terkecuali makhluk yang menjadi petanda pagi hari muncul atau matahari terbit. Yaitu biasanya kalau matahari terbit ada makhluknya Allah yang membangunkan manusia. Kira-kira binatang apa itu? Ayam. Iya, ayam. Ayam pun kalau pagi berkokok, teman-teman. Suaranya gimana? Kira-kira tadi suara ayam jantan atau ayam jago? Jago atau jantan? Jago atau jantan? Podo wae. Sama. Ayam jantan, jago podo. Ayam yang lanang, ayam laki-laki. Kalau ayam perempuan itu ayam betina, bunyinya pagi hari ayam pun berkokok. Orang-orang pun terbangun. Kalau orang Islam bangun pagi harus ngapain? Sholat subuh dahulu. Rasulullah sudah sholat subuh berjamaah dan akhirnya apa? Rasulullah ingin pergi ke pasar untuk berbelanja, membeli baju. Rasulullah pun berjalan, teman-teman, menuju ke pasar. Cepat, pelan. Ketika sebelum sampai di pasar, Rasulullah pun melihat ada seorang perempuan di pinggir jalan. Dia duduk sambil kira-kira sambil apa? Menangis. Orang guyu toh? Oh enggak.
bersedih. Rasulullah pun melihat teman-teman, perempuan tadi dari kejauhan melihat, ya Allah, itu ada perempuan menangis. Didekatilah Rasulullah dengan lembutnya. Ternyata si perempuan tadi masih nangis. Dia tidak tahu kalau Rasul itu datang. Gimana ini? Uangku, duitku. Ternyata apa? Perempuan tadi menyebut kata uang, kata duit. Duit itu uang. Rasul pun mendengarnya. Ini pasti ada sesuatu yang membuat perempuan ini menangis. Disapalah perempuan tadi. Assalamualaikum. Malah guyu. Perempuan tadi apa? Dia malah tidak tahu. Tapi mendengar salam Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nangis. Kenapa engkau menangis? Uangku, wahai Rasul, uangku hilang. Ternyata menangis gara-gara uangnya perempuan tadi hilang. Yaitu punya uang 2 dirham tapi hilang. Ternyata perempuan ini bukan perempuan yang sama dengan perempuan yang lainnya. Kalau zaman dulu itu ada namanya itu hamba sahaya atau budak, teman-teman. Budak itu apa? Kalau di bahasa Arab dulu, yang menjadi budak itu orang yang tidak pernah dihargai. Artinya apa? Derajatnya paling bawah. Bahkan sampai dikatakan budak itu seperti binatang, pesuruh, teman-teman. Perempuan tadi menangis ketakutan. Kenapa? Karena uang tadi miliknya majikannya tapi dihilangkan. Ya Rasulullah, uangku hilang 2 dirham. Oh ya sudah. Aku punya uang ini buat engkau. Ambillah. Ternyata Rasulullah tadi apa? Datang ke pasar ingin berbelanja dengan bekal 8 dirham. Tapi yang 2 dirham dikasihkan ke perempuan tadi. Berarti kira-kira uangnya masih berapa? Uangnya Nabi? 6 dirham. Dengan niatan baik menghibur perempuan tadi yang menangis, dengan memberikan 2 dirham, mudah-mudahan perempuan tadi tidak bersedih lagi. Akhirnya apa? Habis dikasihkan, Rasulullah pun melanjutkan ke pasar, teman-teman. Ke pasar dan belilah baju yang ingin dibeli Rasulullah. Aku mempunyai 6 dirham, ingin ku belikan baju untukku. Belilah baju jubah yang akan dipakai oleh Rasulullah. 6 dirham pun dibelikan baju, teman. Dapat baju. Bajunya pun dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ingin pulang, di tengah jalan ada seorang kakek tua, teman-teman. Dia itu berteriak, manusia, tolong aku, tolong, aku nggak punya baju. Barang siapa yang memberikan aku baju, pasti Allah akan menggantinya kelak di surga. Ketika kakek tadi berteriak-teriak, Rasulullah pun mendengarnya, teman-teman. Itu ada seorang laki-laki, dia berteriak, kakek tua. Ternyata apa? Rasulullah mendekati, memastikan. Rasulullah berjalan pelan-pelan. Dekatilah kakek tadi. Emang betul kondisi kakek tadi ternyata apa? Bajunya sudah sobek-sobek. Bahkan lebih parah dari baju Rasulullah yang dipakainya. Kasihanin Rasulullah. Langsung seketika apa? Rasulullah karena akhlaknya yang mulia, baju yang dipegang tadi yang beli baru saja, baju baru, jubah baru tadi, langsung akan diberikan kepada kakek tadi. Dia berjalan, assalamualaikum kek. Kakek, assalamualaikum. Kakek, kek. Waalaikumsalam. Ya Rasul. Iya kek. Kakek kenapa? Aku nggak punya baju, bajuku balang-balang. Bersedih. Rasulullah pun langsung menghiburnya. Kakek nggak usah bersedih.
Ini aku kasih baju buat kakek. Ini ambil, ambil. Nah, ya, maksudnya diambil teman-teman. Akhirnya apa? Rasulullah pun mensedekahkan baju yang baru dibelinya. Padahal baju itu yang diinginkannya. Tapi Rasulullah itu apa tadi? Berakhlak mulia. Lebih mementingkan umatnya daripada dirinya. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah punya apa sih teman-teman sekarang? Dengan 8 dirham tadi habis nggak punya apa-apa. 2 dirham tadi dikasihkan perempuan yang tadi uangnya kehilangan. Yang 6 dirham dibuat beli baju. Bajunya ternyata dikasihkan kepada kakek tua tadi yang membutuhkannya. Tapi Rasulullah itu apa? Tidak menyesal, ikhlas, senang, bangga bisa membantu umatnya yang kesusahan. Rasulullah pun mulai berjalan teman-teman, pulang karena sudah selesai. Sambil dia bahagia Rasulullah, dia berjalan. Di tengah jalan dia ketemu lagi dengan sosok perempuan tadi yang diberikan uang 2 dirham tadi. Perempuan tadi ternyata masih belum bahagia, dia masih menangis di pojokan. Boe enggak ya? Nangis teman-teman. Rasulullah pun bingung lagi. Khawatir kenapa ini kok menangis lagi? Dekatilah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku takut. Kenapa takut? Wedi. Kenapa wedi? Medeni. Enggak. Kira-kira tahu nggak takutnya perempuan tadi kenapa? Sampai tahu, pernah dengar ceritanya? Belum pernah. Takutnya ternyata apa? Perempuan tadi takut pulang. Takut pulang ke rumah majikannya. Kenapa? Karena terlambat pulang, pasti nanti kalau pulang perempuan tadi akan dihukum oleh majikannya, akan dimarahi oleh majikannya. Ternyata betul. Perempuan tadi mulai bercerita, ya Rasulullah, aku takut pulang, pasti nanti majikanku akan memarahi aku, akan menyisaku. Aku takut ya Rasulullah. Nangis teman-teman. Rasulullah pun gimana? Rasulullah kalau menolong umatnya tidak setengah-tengah, langsung ditolong semuanya. Rasulullah pun berkata teman-teman, diamlah engkau, biarlah nanti majikanmu aku yang bilang, akan ku antar engkau ke majikanmu. Ayo kita pulang bersama. Pulang bersama teman-teman. Perempuan tadi sama Rasulullah pulang ke rumah majikannya. Sampailah di rumah, Rasulullah itu apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kira-kira majikannya menjawab enggak? Belum menjawab, tapi dengar teman-teman. Ketok lagi. Assalamualaikum. Yang kedua kalinya tidak dijawab lagi. Sengaja ini majikannya. Baru yang ketiga kalinya Rasulullah menjawab, mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Barulah menjawab majikannya. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aku Muhammad. Senang. Hah? Muhammad? Idolaku? Rasulullah? Ya. Muhammad ya Rasulullah. Dia datang ke rumahku. Dia berlari teman-teman. Berlari. Wah, berlari. Senang banget karena ketemu dengan Rasulullah SAW. Dibukakan pintunya. Ketemulah Rasulullah. Wahai Rasulullah. Iya, ini aku. Kenapa ya Rasulullah engkau datang ke rumahku? Rasulullah pun bercerita sambil apa? Mendampingi perempuan tadi atau budaknya yang menangis ketakutan. Menangis. Rasulullah bercerita, wahai Tuhan, saya kemari mengantar wanita ini, perempuan ini. Dia menangis di pinggir jalan, dia takut katanya akan dimarahi oleh majikan seperti engkau. Kalau toh nanti engkau marah, marahilah aku. Kalau nanti engkau menghukum dia, hukumlah aku.
Itu kata Rasulullah. Dia apa? Berkorban demi wanita tadi yang ketakutan. Kalau toh nanti majikannya ini marah, biar marahnya ke aku saja. Ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Kalau nanti menghukumnya, hukumlah aku, kata Rasulullah. Luar biasa. Akhirnya apa? Si majikan tadi, dia itu terkesima. Dia itu apa? Senang sekali. Ternyata sosok Muhammad, Rasulullah, idola kita semuanya, ternyata akhlaknya luar biasa, menjadi uswatun hasanah kita. Dan akhirnya perempuan tadi, majikan tadi, langsung berkata spontan, ya Rasulullah, atas izin Allah, aku merdekakan hamba sahayaku, budakku. Ternyata apa? Gara-gara Rasulullah itu menolong perempuan tadi, majikannya yang tadi ternyata dilepas, dimerdekakan, jadi nggak jadi budaknya. Padahal kalau dulu itu, kalau ingin memerdekakan seorang budak, harus membayar dengan uang yang sangat banyak. Tetapi Rasulullah bisa memerdekakan oleh dua orang tadi, oleh wanita tadi dengan apa? Dengan hanya dia bersedekah 2 dirham, dan dia mengantar, akhirnya wanita yang menjadi budak, akhirnya dia merdeka. Inilah 8 dirham berkah yang Rasulullah belanjakan untuk membeli baju. Tapi di akhir cerita ternyata Rasulullah tidak pernah tidak pernah memakai baju yang dibelinya. Kenapa? Karena tadi baju yang dibelinya itu dikasihkan kepada lelaki yang membutuhkan. Baik teman-teman, itu singkatnya cerita Nabi Muhammad SAW tentang akhlak beliau. Apa itu? Tadi sedekah dengan 8 dirham. Yuk, siapa yang tahu tadi di cerita tadi 8 dirham tadi dibuat untuk apa saja? Pertama, untuk apa? Yang 2 dirham diberikan, disedekahkan untuk perempuan tadi yang uangnya hilang. Terus yang 6 dirham digunakan untuk membeli baju, dan bajunya diberikan kepada lelaki yang membutuhkan. Dan yang terakhir, hikmahnya apa? Orang tadi, budak perempuan tadi akhirnya merdeka gara-gara Rasulullah apa? Ikhlas membantu perempuan tadi. Inilah singkat cerita hikmah 8 dirham yang penuh dengan berkah. Walaupun uangnya sedikit tetapi luar biasa. Hikmahnya banyak, karena kalau kita bersedekah ikhlas karena Allah, pasti Allah akan memberikan hal yang lebih banyak lagi. Sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surat Ibrahim kalau nggak salah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Teman-teman, inilah cerita singkat akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Yuk, pertanyaannya, besok kalau ditanya sama orang lain, ditanya sama kakak yang lain, kalau ditanya seperti ini, nak, kira-kira yang menjadi sosok idolamu siapa kira-kira? Nabi Muhammad. Yang dulu pernah berpikiran idolaku ya artis Mas Amin, artis yang terkenal. Idolaku itu adalah Aldebaran, boleh nggak? Idolaku adalah Soimah, boleh nggak? Nggak boleh. Idola umat Islam, sebagai kita anak yang Islam, maka ketika ditanya siapa idolamu, pertama jawab, idolaku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar. Coba, siapa yang kenal Nabi Muhammad? Kenal nggak? Kenal ya? Coba, kalau kenal mungkin bisa, harus bisa. Topuk Nabi, nabimu siapa? Muhammad. Jawab, Muhammad. Coba, topuk Nabi, nabimu Muhammad. Coba dulu. Lahirnya di kota Mekah. Di Mekah. Bentar. Tahunnya tahun gajah. Kok kita jawab? Kalian jawab bareng kalau nih. Wah, kamu tok yang hebat. Gak apa-apa, yang kencang ya. Tepuk Nabi, tepuk. Nabiku tepuk. Muhammad, ya. Lahirnya. Iya. Tahunnya. Iya. Bulannya. Robiul Awal. Kalau bulan Hijriah ya. Kalau bulan Masehinya
Maaf, Masehnya awal Hijriahnya bulan April ya, bulan April. Coba lagi, bulannya Rabiul Awal. Oke, tanggalnya berapa? 15 bukan? 12 ya. Harinya Senin ya. Bapaknya Abdullah ya. Ibunya Aminah yo. Istrinya iya. Pamannya Abu Thalib tuh. Kakeknya Abdul Muthalib. Yo. Terakhir ya, wafatnya di mana? Kalau lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Karena Rasulullah itu hidupnya di Madinah karena hijrah ke Madinah dan wafat pun di Madinah. Ini ada tepuk Nabi nanti biar ustaznya bisa nulis nanti. Nabi itu Muhammad dari bapak itu tulis kabeh, anake, menantune tulis kabeh ya. Mertuanya tulis, nggak apa-apa. Nanti dibuat tepuk biar anak-anak itu kenal dengan biografi Rasulullah SAW. Minimal tahu lah nama bapaknya mudeng, nama ibunya mudeng, nama anaknya mudeng, nama kakeknya mudeng. Bahkan dilebih itu apa? Sifat-sifat baik Rasulullah dikenalkan. Ya, insya Allah nanti ustaznya akan menambahi. Mas Amin akan akhiri, sebelum mengakhiri, Mas Amin punya lagu. Pernah dengar nggak lagu ini? Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah, Muhammad. Oh belum toh? Belum tahu? Kalau lagu ini bisa nggak? Terpesona. Aisyah terpesona. Nggak apa-apa, jujur ya nggak apa-apa, bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, jujur ya nggak apa-apa wes. Ya lagu ini yang Islam coba. Tadi lagi Nabi Muhammad. Kalau lagu yang ini coba. Kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar giat beramal, Quran di tangan. Udah belum? Oh belum. Kalau lagu ini bisa enggak? Tutuk lambi anyar, injir lemari. Izin. Ya Allah ya Karim, nggak apa-apa jujur ya. Tapi itu nanti buat selingan saja. Tapi yang dihafalkan lagu Islami dong. Banyak lagu Islam yang berkarakter bagus-bagus. Tadi kayak ada 2 lagu, ada lagi lagu lainnya. Ini ada lagi ya. Dengarkan. Gema tulis baca Al-Quran membahana, gegap gembita di penjuru Nusantara, di ufuk timur fajar terang nan berseri. Belum pernah? Ya Allah, belum ya? Yang lagu ini sayang. Kerungu-kerungu apa ya? Yo iso lho. Saya terakhir masa lagu ini belum bisa ya. Saya lagu Islam. Ini coba ini. Apalah ya, belum ngajari ya. Ini lagu Islam. Banyak lagu Islam nih. Saya ini ada. Oke. Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Aku anak soleh, taat selalu. Hei, enggak ya? Bisa? Betul. Oh ya wes. Ini aja satu aja wes. Lagunya Nabi Muhammad aja ya. Yang depan tadi, karena tadi cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku, Nabi Muhammad idolaku, Nabi Muhammad idolaku. Pinter ya. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Coba siapa anak Islam duduk rapi. Siapa anak hebat harus diam. Siapa anak Islam mari kita lakukan. Siapa anak Islam tepuk tangan. Siapa cinta ibu tepuk tangan.
Siapa cinta ibu tepuk tangan. Siapa cinta ibu tepukkanlah tanganmu. Siapa cinta ibu tepuk tangan. Siapa cinta bapak tepuk paha. Paha. Ini paha itu apa? Pupu. Sikil ya wes. Tapi sikilnya dhewe ya, pupun dhewe boleh temene. Yo. Siapa cinta bapak tepuk paha. Siapa cinta bapak tepuk paha. Siapa cinta bapak, mari kita lakukan. Siapa cinta bapak tepuk paha. Siapa cinta Nabi petik jari. Nah, muni. Hebat. Siapa cinta Nabi petik jari. Siapa cinta Nabi petik jari. Siapa cinta Nabi, petikkanlah jarimu. Siapa cinta Nabi, petik jari. Siapa cinta semua, tepuk semua. Kata semua gimana? Prok, bum, tik bisa ya? Yo. Siapa cinta semua, tepuk semua. Siapa cinta semua, tepuk semua. Siapa cinta semua, mari kita lakukan. Siapa cinta semua, bilang oke. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ceritanya. Singkat tapi mudah-mudahan apa? Tahu hikmah cerita tadi. Yuk, hikmahnya apa tadi? Hari ini kita harus apa? Satu, harus mengidolakan yang namanya Nabi Muhammad. Harus kenal dengan Nabi Muhammad. Harus kenal beliau itu dengan apa? Tadi belajarnya apa? Kenal dari biografinya. Bisa buat tepuk nggak apa-apa ya. Yang ketiga, apa itu? Di cerita tadi hikmahnya adalah Rasulullah itu ikhlas bersedekah, membantu menolong umatnya. Dari 2 dirham dikasihkan perempuan, 6 dirham buat baju dikasihkan ke laki-laki, bahkan sampai terakhir mengantar perempuan tadi ke rumah majikannya. Dan alhamdulillah semuanya dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Baik teman-teman, siapa pengen baca buku? Bukunya bagus-bagus loh, ada gambar-gambarnya. Nanti kalau belum bisa boleh lihat gambarnya, kan ada gambarnya. Nanti bukunya itu ada tulisannya, ada gambar. Turunkan tanya, turunkan. Dah. Ya turun ya. Nanti terakhir ya kita akan baca buku cerita, bagus-bagus ceritanya. Ya dibaca, lihat gambarnya. Sebelum nanti ambil buku, Mas Amin akan akhiri dulu. Sebelumnya Mas Amin mendoakan, berdoa bersama, mengaminkan saja ya. Mudah-mudahan di sini teman-teman semuanya menjadi anak yang solih dan solihah. Menjadi anak yang solih dan solihah. Anak yang cinta Al-Quran. Anak yang mencintai kedua orang tuanya. Anak yang mencintai saudara-saudaranya. Anak yang mencintai guru-gurunya. Anak yang rajin ngaji. Anak yang rajin sholat. Anak yang rajin bersedekah. Anak yang suka menolong. Anak yang suka membantu. Anak yang suka belajar. Dan kelak menjadi anak yang bahkan surga untuk kedua orang tuanya. Allahumma amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan sekali lagi insya Allah kita semuanya besok ya berkumpul di tempat yang indah, yaitu namanya surga. Tapi syaratnya harus tetap beragama Islam. Gak boleh lepas dari TPA, harus TPA terus ya, sama ustadzahnya, belajar semangat. Kalau di sini TPA-nya seminggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari, masya Allah hebat. Setiap pagi, sore atau malam? Sore. Jam berapa? 3 sampai jam 5. Oh ya wes, bagus, hebat ya. Terus ya, ini insya Allah menjadi apa tadi? Syarat masuk surga. Jadi Islamnya nggak boleh hilang gitu ya. Kalau besok ada orang datang, ini ada orang datang, orangnya pakai jas, pakai kopernya itu isinya uang 1 miliar. Kamu didatangi ke rumahmu, terus kamu dipanggil, Dik sini, ada apa? Aku punya uang, nanti kamu tak kasih uang 10 juta, tapi nanti syaratnya kamu harus gak boleh TPA, gak boleh agama Islam. Kamu pindah ikut agamaku. Kira-kira mau atau enggak? Hebat. Jangan mau. Tapi orang ini nanti nggak nyerah loh teman-teman. Besok datang lagi sama temennya bawa mobil.
mobilnya Pajero. Nah, atau pakai motor rong gendong. Oh, gendong. Datang lagi bawa temen, nggak cuma bawa uang, bawa makanan juga, bawa sembako juga. Kamu dipanggil sama orang tuamu, dek sini, Pak Bu sini. Aku punya makanan, punya sembako, punya uang. Kamu tak kasih uang, tak kasih makanan, tapi syaratnya kamu nggak boleh TPA, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu ikut agamaku. Mau atau tidak? Hebat. Jangan kalau sampai kita keluar dari Islam gara-gara uang tadi, mohon maaf, besok nggak jadi masuk surga. Sip, wes paham. Intinya itu. Mudah-mudahan sini istiqomah dan istiqomah. Baik, sekian dari Mas Amin. Sudah siap? Ambil buku? Bentar, nanti yang mandu Ustadz Roni ya. Coba teman-teman, mana semangatmu? Hebat. Sekian dari Mas Amin. Mohon maaf kalau masih banyak salah kata khilafnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.